Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama gue Taufik Hidayat. Jadi di sini kita akan membahas mengenai tugas ADKB minggu ke-10. Oke, kita langsung aja ke contoh soal pembahasan. Nah, di sini kita diketahui nih bahwa data pengaruh jarak dari pemukiman dan kedekatan dari kawasan agrikultur terhadap kejadian perjumpaan jenis Spilornis cila berasal dari 15 runtunan survei yang diukur pada periode waktu tertentu. Nah, yang ditanyakan adalah dugalah persamaan regresi. Oke? Nah, untuk menjawab soal seperti ini, di sini kita menggunakan rumus regresi linear berganda, teman-teman. Nah, kita tahu itu dari mana? Oke, jadi pada saat bab yang kita bahas sekarang itu terdapat dua regresi yang akan kita bahas, yaitu pertama regresi linear sederhana dan regresi linear berganda. Nah, kalau regresi linear sederhana itu seminimal-minimalnya ada dua peubah yang akan kita ukur, yaitu satu peubah X dan satu peubah Y. Itu untuk regresi linear sederhana. Nah, kalau untuk regresi linear berganda itu seminimal-minimalnya ada tiga peubah yang akan kita ukur, yaitu satu peubah Y dan dua peubah X. Itu untuk regresi linear berganda. Nah, di sini itu terdapat dua variabel X dan satu variabel Y. Nah, kita tahu itu dari mana? Nah, untuk menentukan variabel ya teman-teman, istilah gampangnya itu seperti ini. Kalau variabel X itu adalah variabel yang mempengaruhi variabel Y. Nah, jadi kita udah tahu kan kalau variabel X itu variabel bebas dan variabel Y itu variabel terikat. Nah, kalau misal dibikin kata-kata itu seperti itu, teman-teman. Jadi, variabel X merupakan variabel yang mempengaruhi variabel Y. Oke. Nah, kita langsung aja nih analisis dari soal mana variabel X dan mana variabel Y. Nah, di sini data pengaruh jarak dari pemukiman dan kedekatan dari kawasan agrikultur terhadap kejadian perjumpaan jenis. Nah, di sini kan kita udah tahu ya bahwa variabel X-nya itu merupakan jarak dari pemukiman dan kedekatan dari kawasan agrikultur. Nah, itu untuk variabel X-nya. Variabel X-nya itu ada dua, variabel X1 dan variabel X2 terhadap kejadian perjumpaan. Nah, itu merupakan variabel Y-nya, itu merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel X. Oke. Nah, kita tetapin ya bahwa jarak dari pemukiman itu merupakan X1, terus kedekatan dengan agrikultur merupakan X2, dan jumlah perjumpaan itu kita indikasikan dengan variabel Y-nya. Oke. Nah, untuk selanjutnya kita langsung aja nih tulis data-data tersebut ke dalam kertas teman-teman ya, semuanya wajib tulis gini biar nanti tuh menggampangkan untuk menjumlah-jumlahkannya. Oke. Nah, kita tulis juga ya bahwasanya N itu sama dengan 15. Nah, dari sini berasal dari 15 runtunan survei, bahwa N itu berarti N-nya sama dengan 15. Nah, untuk mencari regresi linear berganda, cara pertama tuh teman-teman cari dulu nih. Teman-teman cari sigma X1. Nah, dari sini nih sigma X1 terus sigma X1 kuadrat, terus sigma Y-nya juga cari, terus sigma Y kuadrat dan sigma X1 dan Y. Oke. Nah, cara selanjutnya teman-teman cari juga nih sigma X2, terus sigma X2 kuadratnya cari, terus sigma X2 dan Y. X2 dan Y. Oke. Nah, di sini teman-teman cari juga nih sigma X1 dan sigma X1 dan X2-nya. Jadi teman-teman cari juga ini, carinya nanti kita akan bahas juga. Nah, setelah itu teman-teman, setelah cari ini yang ini komponen-komponen ini, teman-teman cari juga X1 bar-nya dan X2 bar-nya dan juga Y bar-nya. Oke. Nah, untuk mencari penjumlahan dari ini, teman-teman nggak perlu untuk kayak istilahnya manual gitu untuk jumlahin satu-satu terus kayak kuadratin satu-satu. Nah, teman-teman, di sini kita dibantu menggunakan kalkulatornya. Di sini ada juga nih cara otomatis untuk penjumlahan dari data-data tersebut menggunakan kalkulator. Oke. Kita langsung aja nih pakai kalkulatornya. Nah, teman-teman, yang pertama itu teman-teman pencet shift. Teman-teman pencet mode. Nah, di sini ada
D dan juga regresikan. Nah, teman-teman pencet 3 dan pencet lin yang pencet 1. Nah, kita udah gini nih. Nah, kalau tampilannya udah gini, selanjutnya kita agregasiin data-data tersebut. Pertama kan kita mau cari sigma X dan sigma X1 kuadrat kan. Nah, kalau mencari ini doang berarti kita bisa menjumlahkan ini, tapi kita mau sekalian nih cari sigma X1 Y-nya, makanya kita langsung linearkan itu, langsung regresi terus pencet lin. Nah, tujuannya tuh ini buat mencari angka ini nih teman-teman. Nah, kita langsung aja eksekusi ya. Nah, pertama kita masukin data. Oke ya teman-teman, urutan datanya itu tergantung dari ini nih. Kalau sigma X1 dan Y berarti urutan yang pertama itu kita tulis dulu untuk data ini, habis itu tulis untuk data yang Y-nya. Gitu ya teman-teman. Nah, contohnya kayak gini. Kita kan tadi udah pencet mode, terus regresi, lin. Nah, kita munculkan tampilan kayak gini. Kalau udah kayak gini langsung aja nih masukin 14,8 dan. Nah, ini koma itu sebagai dan teman-teman. Dan 6 gitu. Bentar ya. Dan koma itu sebagai dan. 14,8 dan 6. Nah, pencet M+. Nah, kita udah dapet tuh data yang pertama. Kita gituin juga semuanya nih sampai ke data 15 di sini. Oke, 12,1 dan 7. Oke, M+. Terus selanjutnya 19,0 dan 6. Lanjut 14,5 dan 9. Lanjut 16,6 dan 9. Lanjut 17,2 dan 6. Lanjut 17,5 dan 7. Lanjut 14,1 dan 7. Nah, ya, lanjut 13,8 dan 8. Lanjut 14,7 dan 9 plus 17,7 dan 5 plus 17,0 dan 6. Lanjut 17,6 dan 7. Lanjut 16,3 dan 9. Lanjut. Nah, ini untuk data yang terakhir 18,2 dan 5 plus. Nah, di sini teman-teman N-nya tuh udah 15 kan. Nah, cara selanjutnya teman-teman pencet shift terus pencet 1 ya. Di sini ada bacaan sum, pencet 1. Nah, teman-teman udah ada nih sigma X2 kuadratnya berapa, sigma X nya berapa, N nya berapa. Oke, kita cari dulu ya deh. Yang pertama sigma X nya kan. Sigma X nya berarti kita pencet 2 terus sama dengan 2 sama dengan 241,1. Sama kan? Nah, cara selanjutnya untuk kembali teman-teman pencet shift lagi terus pencet 1. Teman-teman pencet 1 terus sama dengan kita dapat nih 3928,87 67 sama kan. Oke, kita langsung pencet lagi nih shift 1. Nah, N-nya udah tahu ya, bahkan 15 ke sini. Nah, sini sebagai apa? Sekalian gitu cari sigma X sigma Y kuadrat dan sigma Y-nya. Oke, kita pencet nih sigma Y kuadratnya set 1.
Oke, teman-teman dapat 778. Nah, di sini 778 juga. Terus cara selanjutnya teman-teman cari sigma X1Y-nya itu kayak gini juga, shift 1 terus tanda panah di sini, tanda panah nih, tuh kan. Tanda panah kanan di sini ada, nah ini nih angka 3. Sigma X-nya itu 3 sama dengan dapat hasil 1685,9. Wah, hasilnya sama 1685,9. Oke, sama kan teman-teman hasilnya. Nah, untuk cara selanjutnya ya ini nih, teman-teman kan perlu mencari sigma X2, terus sigma X2 kuadrat, sigma X2Y, dan sigma X1 X2. Nah, teman-teman juga sama caranya seperti tadi, kayak mengagregasikan data dari yang ini kayak 14,8 terus dan 6, kayak diagregasikan menggunakan mode terus linear, mode regresi linear, terus masukin angkanya kayak 14,8 dan 6 sampai dengan 18,2 dan 5. Nah, kasusnya teman-teman juga sama. Kalau misal teman-teman pengen cari sigma X2Y-nya itu, maka teman-teman regresiin dulu terus linear, terus teman-teman masukin angkanya, masukin datanya 11,5 dan 6, terus 14,3 dan 7 dan seterusnya sampai 11,9 dan 5. Nah, itu untuk mencari data dari sigma X2, sigma X2 kuadrat, dan sigma X2Y-nya, teman-teman. Nah, untuk mencari ini, maka agregasi datanya itu yang diperlukan ada dari X1 dan X2. Lihat posisinya, sigma X1, X2 kan. Berarti untuk data yang pertama dimasukin nanti 14,8 dan 11,5, terus 12,1 dan 14,3 dan seterusnya sampai dengan 18,2 dan 11,9. Oke. Nah, apabila teman-teman udah menjumlah-jumlahkan data-data tersebut, maka didapat hasilnya seperti ini. Untuk sigma X2-nya itu 170,2, terus sigma X2-nya itu sigma X2 kuadratnya itu 2012,36, terus sigma X2Y-nya adalah 1225,4 dan sigma X1 X2-nya itu 2687,88. Nah, di sini teman-teman juga harus mencari X1, X bar 1 dan X bar 2 dan Y bar-nya. Untuk X bar 1-nya itu sama dengan 241,1 dibagi 15 sama dengan 16,073 dan X bar 2-nya itu 170,2 dibagi 15 sama dengan 11,347 dan untuk Y bar-nya itu sama dengan 106 dibagi 15 sama dengan 7,067. Oke. Nah, apabila teman-teman udah mendapatkan hasil-hasil ini, maka cara selanjutnya adalah teman-teman memasukkan angka-angka ini ke dalam persamaan regresi linear 3 variabel, atau kata lainnya itu merupakan persamaan normal regresi linear 3 variabel. Oke. Nah, persamaan itu di sini ada 3, teman-teman. Untuk yang pertama itu adalah NB0 ditambah B1 sigma X1 ditambah B2 sigma X2 sama dengan sigma Y. Nah, caranya teman-teman tinggal masukin aja angkanya. Nah, seperti ini nih yang paling atas. N-nya kan itu udah tahu ya, dari sini N-nya tuh 15, maka di sini tulis 15 B0 ditambah B1 sigma X1. Nah, sigma X1 kita udah dapatkan di sini nih, 241,1. Berarti ditulis di sini 241,1 B1 ditambah untuk ini nih sigma X2 adalah didapat ini 170,2 dibagi 170,2 B2 kita udah dapatkan. Nah, sama dengan sigma Y. Sigma Y itu dari sini, teman-teman, 106. Nah, tinggal masukin kan angkanya. Nah, ini pun sama, teman-teman, caranya seperti yang di atas. Kayak B0 sigma X1 tambah B1 sigma X1 kuadrat ditambah B2 sigma X1 X2 sama dengan sigma X1Y. Nah, kita masukin angkanya di sini. Sigma X1 kan tadi 241,1 B0 terus tambah sigma X1 kuadratnya 3928,667 B1 kan. Untuk sigma X1 X2-nya kan udah dapat juga nih tadi 2687,88 B2 sama dengan sigma X1Y-nya dapat berapa? 1685,9. Sama kan? Nah, untuk persamaan ini juga sama, teman-teman, tinggal masukin aja, oke? Nah, kalau teman-teman udah mencari udah mau masukkan angka tersebut ke dalam persamaan linear 3 variabel, maka cara selanjutnya teman-teman di sini. Nah, ya, untuk mendapatkan persamaan regresi seperti ini, teman-teman harus menggunakan metode untuk
metode di sini yang kita gunakan adalah metode kuadrat terkecil. Nah, jadi teman-teman harus mengubah-ubah dulu dari sigma x1 besar menjadi sigma x1 kecil aja gitu, teman-teman. Nah, oke, kita langsung aja deh ke dalam perumusannya. Nah, di sini kita kita akan mencari dari sigma x1 kuadrat kecilnya dulu, oke? Nah, rumusnya seperti ini. Sigma x1 kuadrat besar dikurang sigma x1 dikuadratkan. Ini sigma x1 besar dikuadratkan dibagi n. Nah, ingat teman-teman, antara sigma x1 kuadrat dan sigma x1 dikuadratkan itu tuh beda. Kalau sigma x1 kuadrat itu dari yang ini nih, teman-teman dapat hasil. Nah, ini nih dari yang ini nih. Kalau sigma x1 terus dikuadratkan, maka si ini nih, si 241,1 dikuadratkan. Nah, oke, dibagi n-nya, n-nya itu 15. Oke, kita tinggal masukin, berarti ini kan tadi 392,867 dikurang 241,1 dikuadratkan dibagi 15, maka ini tuh didapat hasil 3875,28. Terus ini tuh dikurangin didapat hasil segini. Nah, untuk cara selanjutnya teman-teman juga sama. Kalau ini kan rumusnya sigma x2 kuadrat sama dengan sigma x2 kuadrat yang besar, ini dikurang sigma x2 dikuadratkan, ini yang besar juga dibagi n. Nah, kita tinggal masukin angka, terus penjumlahan. Untuk sigma y juga sama. Di sini sigma y kuadrat kecil tuh sama dengan sigma y kuadrat besar dikurang sigma y dikuadratkan dibagi n. Kita tinggal masukin angka. Nah, ini rumusnya kalau sigma x1y-nya itu rumusnya tuh ini yang kecil ya, sama dengan sigma x1y besar dikurang sigma x1 besar dikali sigma y besar dibagi n. Oke. Kita udah dapat hasil nih, maka hasil dari sini tuh sama dengan negatif 17,87. Wah, kalau itu negatif, gimana dong hasilnya? Nggak apa-apa teman-teman, tulis aja mau negatif atau positif, karena itu mau negatif atau positif itu mengandung arti teman-teman pasti. Oke, nah di sini untuk sigma x2y-nya juga sama kayak yang di atas. Oke, tinggal masukin ya teman-teman. Nah di sini ada yang terakhir itu adalah sigma x1 x2 kecilnya. Nah kalau ini rumusnya berarti sama juga sebenarnya kayak tadi, yaitu sigma x1 x2 besar dikurang sigma x1 kecil, sigma x1 besar dikali sigma x2 besar dibagi n. Kan didapat hasil di sini negatif 47,801. Nah, untuk selanjutnya kalau teman-teman udah dapat kayak penjumlahan perhitungan tersebut, maka cara selanjutnya itu teman-teman cari B1 dan B2 dan B0-nya, oke? Nah, untuk B1 di sini rumusnya ada sigma x2 kuadrat dikali sigma x1y dikurang sigma x1 x2 dikali sigma x2y dibagi sigma x1 kuadrat dikali sigma x2 kuadrat dikurang sigma x1 x2 dikuadratkan. Oke. Kita tinggal masukin angka. Nah, masukin angka itu dari sini teman-teman yang udah teman-teman cari tadi. Misalkan ini sigma x2 kuadrat. Yang didapat dari sini kan 81,152 nih. 81,152 terus dikaliin sigma x1y. Sigma x1y-nya tuh kan dari sini nih. Sigma x1y ini. Nah, negatif 17,87. Apakah sama? Sama kan? Negatif 17,87 dikurang sigma x1 x2. Nah, ini dari sini negatif 47,801 sama sigma x2y. Di sini sigma x2y-nya tuh adalah ini nih, 22,653. 22,653 sama kan? Nah, di sini juga sama, teman-teman tinggal masukin sigma x1 kuadrat. Sigma x1 kuadrat kan 53,39 sama kan? Terus sigma x2 kuadrat. Sigma x2 kuadrat itu 81,158. 81,158 terus sigma x1 x2-nya dari sini negatif 47,801 dikuadratkan. Ingat teman-teman, dikuadratkan ya. Nah, teman-teman habis itu tinggal masukin angka aja, maka didapat di sini B1-nya adalah negatif 0,1794. Nah, selanjutnya teman-teman cari B2-nya. B2 rumusnya seperti ini teman-teman. Sigma x1 kuadrat dikali sigma x2y dikurang sigma x1 x2 terus dikaliin sigma
X1Y dibagi sigma X1 kuadrat terus dikali sigma X2 kuadrat dikurang sigma X1 X2 dikuadratkan. Nah, teman-teman sama juga tinggal masukin angka dari yang udah dihasil yang teman-teman cari tadi, oke? Maka di sini dapat nih B2-nya itu adalah 0,1734. Nah, cara selanjutnya yaitu teman-teman tinggal cari aja B0-nya. Nah, B0 rumusnya itu Y bar dikurang B1 X bar 1 dikurang B2 X bar 2. Nah, ini kan udah dapet ya dari Y bar. Ini nih teman-teman udah. Nah, ini Y bar, ini X bar 1, X bar 2, oke. Tinggal masukin ke sini 7,067 dikurang. Nah, ini B1 dapat dari sini nih. Negatif 0,1794 dikali 16. Nah, ini untuk X bar 2 tadi kan dapat dari tadi. Terus ini B2-nya dapat dari sini nih. Nah, ini nih. Terus di sini dikaliin juga dengan X bar 2-nya, maka di sini dapat B0-nya itu adalah 7,98293. Nah, cara terakhir itu persamaan regresinya. Nah, ini teman-teman untuk persamaan regresinya. Kalau misal kasusnya di sini ada dua variabel X, maka kita tulis persamaan itu yaitu adalah Y sama dengan B0 ditambah B1X1 ditambah B2X2. Nah, ini untuk variabel 1 dan ini untuk variabel 2 sama dengan B0 kita udah dapat ya tadi ini nih 7,98 dan sekian dikurang. Nah, di sini kan B1-nya tuh negatif kan, di sini bukan dikurang tapi negatif 0,1794 X1. Nah, di sini kita lanjut juga masukin B2-nya tuh dapat dari sini nih. Nah, 0,1734 X2. Nah, kenapa di sini X1 dan X2-nya itu enggak kayak di dalam bentuk angka? Nah, ini teman-teman yang dimaksud dengan variabel bebasnya. Nah, ini yang akan mendefinisikan suatu arti apakah variabel X ini merupakan persamaan. Persamaannya itu positif atau nanti itu negatif. Nah, kalau di negatif dan di situ juga positif. Nah, tapi ini tuh ada artinya teman-teman. Nah, mungkin untuk artinya nanti bakal kita bahas di kelas nanti ya teman-teman. Untuk saat ini kita cukupkan saja sampai dengan persamaan regresi ini. Untuk persamaannya dari ini nih teman-teman, maka didapat hasil segini. Ini untuk Y-nya itu sama dengan variabel dependent, dan ini X1-nya variabel independen, ini juga variabel independen. Oke, cukup sekian video pembahasan dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.